Kenny bermainnya mulai dari 50-60 pun juga orang sudah bisa ya. Kameramen denger tuh. Ya, belum Karena nikah. mau nikah nih. Tapi nih sudah kameramen. kawin ya mungkin. Ya itu kita nggak usah bahas. Karena nikah sama kawin beda ya. Oke teman-teman, kita kembali lagi. Selamat datang di WVN Family Bukan Podcast. Nah, kali ini saya merasa beruntung banget ketemu teman lama, ya kan? Dan mencari waktunya agak cukup susah ini karena julukannya kalau nggak salah dulu MC Kondang, bener ya? MC Kondang. Masih ya. Oh masih ya? Sampai sekarang masih MC Kondang. Kita kedatangan seorang Kenny Sau. Yeah. Apa kabar? Thank you ke Tommy sudah mengundang. Senang sebenarnya. Senang ya, udah. Aku yang merasa senang banget karena susah loh janjian sama Kenny ini. Soalnya cukup susah. pandemi ini kita benar-benar tidak ada pekerjaan off air, jadi ya senang. Jadinya ada kegiatan lah. Oh, oke. Ya. Dengar-dengar dulu kan juga penyiar ya, Ken? Penyiar di radio. Di radio apa tuh? Radio apa tuh? Radio boleh disebut ya? Boleh, bebas. Oke, Sini mah dulu bebas. saya di Ramagong itu salah satu radio anak muda. Oke. Di Jalan Pelapa 17 itu 10 tahun. 10 tahun? Iya, terus dari radio 10 tahun jadi penyiar pagi, penyiar siang, penyiar malam, penyiar segala subuh. macam diambil segala ya. acara diambil, terus setelah 10 tahun itu sambil nge-MC, terus setelah itu lanjut lagi untuk pindah lagi ke radio SKFM atau Suara Kupang 5 tahun. Oh, jadi berarti Kenny sekitar radio total itu sekitar 15 tahun. Jadi benar-benar radio people lah. dari tahun berapa itu jadinya kurang lebih? Tahun 2000 sejak lulus SMA sudah bisa nyiar. Itu memang sudah diizinkan orang tua untuk boleh untuk sambil kuliah sambil nyiar boleh. Oh, Ya. oke. Memang suka kayak gitu gimana tuh Ken? Suka karena mungkin Suka ngomong ya kali ya? Suka ngomong. Suka ngomong. Cukup cerewet MC kita ini karena kalau nggak cerewet nggak dibayar. Oh, kalau di oke. radio. Jadi Iyalah. bacot kita yang dibayar ya. Bacot dibayar. Radio kalau pendiam jadinya gimana di rumah orang-orang pada mendengarnya gimana Betul, Kotom. Jadinya kita betul. harus banyak ngomong antara ini sama ini harus nyambung. Sinkron. Jadi, iya, kalau kita banyak ngomong tapi otaknya juga kosong ya Betul. ngomongnya nggak berisi. Tapi kalau ada otak tapi susah ngomong juga susah. Jadi antara ini benar-benar harus berkorelasi. Jadi ya dari radio akhirnya jadi MC, jadi moelang. Oh, sempat jadi mau hilang? Ya tapi bukan muyung ya. Oh. Moelang juga jadi pokoknya sekarang apapun yang bisa Apapun. ambil. Oke. Gitu kok Tommy. Kenapa dulu kok sempat pindah ke SKFM? Oh, SKFM. Boleh tahu nggak ceritanya itu gimana itu? Jujur radio saya tutup. Oh, yang Ramagong itu tutup. Ya, Oke. Ramagongnya tutup. Jadi ya namanya orang suka radio juga jadi penyiar. Jadi mau cari-cari radio dan kebetulan pas waktu itu dengar SKFM rasanya kayak radio ini kayak pas. nih, Jadi cocok ya. Cocok diambil 5 tahun ngambil sudah cukup lah kayak gitu. Nah, waktu jadi penyiar sudah jadi MC waktu itu, Tahun Ken? 2000 waktu di radio itu sudah mulai MC. Jadi MC Oke. dari tahun 2000 sekarang 2021. Berarti berapa tahun ya? 21 tahun. Yes, 21. Jadi nggak usah ditanya kira-kira usianya berapa. Jangan tanya usianya. Jangan ditanya ya teman-teman. Kalian mau- bisa tebak-tebak sendiri. Nanti Ya. tulis aja di komentar Kalau ya. mau tanya asetnya atau tabungannya sama utangnya di bank. Asik. Jadi dari tahun 2000, 2000 sampai 2021 sekarang ini sudah MC itu ya. MC terus jalan terus. Awalnya dulu waktu masih penyiar, Ya. MC-nya MC apa nih? Wedding kah atau ulang tahun kah belum. atau Ulang tahun atau Ulang tahun. Valentine. Di Kupang kan Oke. sering ada Valentine gitu Anak-anak kan muda ya, anak-anak ya, muda, oke. Valentine, lomba-lomba atau lebih banyak kayak Sweet 17 kayak Yap. gitu. Ya, seperti itulah awal-awalnya. Perlahan bertahap. Kupang yang sekarang sama Kupang yang dulu beda. Kalau sekarang Apa tuh bedanya? di mana-mana dalam satu hari ada 5-6 acara, ada Oke. wedding, ada konser, ada di kafe di ini. Kalau dulu satu ya satu, bahkan jarang ada acara karena ya bayangin Kupang tahun 2000 mallnya pun belum ada, semuanya belum ada. Jadi ya kita apa yang ada dari Sweet 17 sampai acara yang benar-benar bukan seperti acara milenial sekarang pun tetap diambil ke Tommy. yang penting halal ya? Halal dong. Halal. Nggak boleh yang aneh-aneh. Terus itu bener nggak? Dulu kamu aku masih kalau nggak salah inget kerja di bank ya? Di bank itu juga masih jadi pernah. penyiar atau gimana itu? Iya, waktu di radio di bank juga. Jadi saya itu Oke. memang dasarnya suka kerja. Oh. Jujur saya terakhir dari
keluarga yang tidak terlalu mampu, jujur, kita harus jujur ke Tommy. Justru dengan adanya keadaan seperti itu dikasih oleh Tuhan memacu kita untuk kita harus kerja semangat kerja kita ya. harus change my life, Betul, saya harus rubah hidup saya, pikiran saya, dan akhirnya dari sesuatu yang tidak mampu itu kita lebih survive, lebih berjuang, dan akhirnya kita bisa punya dari hasil perjuangan itu. Soalnya kalau kita dilahirkan dengan sesuatu yang sudah punya, ya ngapain lagi kita kerja, ngapain lagi bangun pagi, ngapain lagi harus kesana kesini dalam sehari. Tapi karena ketidakpunyaan itu, akhirnya kita dipacu untuk, oke, kita harus survive nih, kita harus kerja. Untuk nggak salah terkenal itu mungkin lebih buat saya itu lebih kayak imbasnya atau bonusnya. Tapi kalau misalnya untuk lebih utama sih sebenarnya money-nya sebenarnya. Duit ya, intinya duit ya. Tapi bukan money oriented, tapi memang butuh duit ke Tommy kayak gitu. Jadi ya akhirnya jalani semuanya di bank. Dari tahun berapa itu? Di bank tadi tahun berapa? Di bank 2016. Jadi sebelum di bank, boleh sebut perusahaannya boleh ke Tommy ya? Silahkan. Oke, jadi dari MC, terus dari radio, dari Ramagong saya pindah ke Telkomsel. Telkomsel dulu. Oke. Telkomsel saya ada sekitar 5 tahun. Dari 5 tahun, karena ada MC, terus ditawar lagi ke bank, jadi marketing di Bank Mega. Bank Mega itu dari angkatan pertama di bank saya 10 tahun bertahannya. Setelah 10 tahun resign, pindah lagi ke usaha sekarang kayak gitu. Jadi usahanya baru lagi atau bisnis baru yang tidak perlu kerja dengan orang lagi, tapi jadi sendiri ya. Jadi punya usaha sendiri, waktunya sendiri kayak gitu. Oke. Boleh ceritain enggak apa sih suka dukanya Kenny sebagai MC mungkin? Jadi gimana sih cara bagi waktunya? Dulu MC, iya, penyiar, iya, terus radio, bank, ya, kerja di bank. Nah, itu gimana tuh? Waduh. Dengan kesibukannya Kenny itu gimana tuh ngaturnya tuh Ken? Waktu itu ya. Itu jujur ini sedikit agama ya Kak Tommy ya. Oke. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kadang waktu itu kalau saat lagi ada tabrakan antara bank tapi ada MC, terus saya selalu bilang bahwa Tuhan yang ngasih ini pekerjaan, jadi please tolonglah dibantu atur segala sesuatu waktunya, ini semuanya bisa. Puji Tuhan akhirnya bisa. Jadi kalau misalnya radio itu kita ngambil dari bank itu kan kerja waktunya benar-benar dari jam 7 pagi atau 8 pagi sampai malam. Jadi malam itu saya ngambil siarannya di jam 9. Terus kalau misalnya weekend saya nggak ngambil siaran, saya ambil off air untuk MC. Jadi pulang dari dari kerja sebagai banker, atau sorenya itu pulang, mandi, siap, terus balik ke kantor, selesaikan kerja, absen, terus bajunya sudah siap di mobil, terus langsung menuju ke venue atau tempat wedding. Jadi kayak gitu. Jadi time manajemennya cukup bagus ya, udah terbiasa jadinya. Cukup bagus. Malah pernah sekali nge-MC, tiba-tiba di acara siang hari, itu jam kantor, tapi tiba-tiba ketemu sama pimpinan. Ya, itu gimana tuh? Ceritanya gimana tuh? Itu pembukaan Sinar Bangunan Building Center. Yang di Bufu itu ya. Tanggal 11 bulan 11 2011, tanggalnya bagus. Itu inget tuh, kelihatannya dokumentasi saya kenal itu orangnya. Apa miracle atau skincare apa gitu. Jadi itu MC karena sudah di booking, akhirnya berani terima, ternyata bingung. Sampai ke sana pimpinan semua bank juga diundang. Ada diundang, ya, betul. Namanya juga yang punya kan owner dan punya perusahaan besar, semua bank pasti harus hadir. Ternyata tiba-tiba pimpinan saya juga ada. Tapi ya namanya juga kita harus mutar bahwa ya ini udah ada deal, katanya nanti abis nge-MC nanti dikasih deposito buat di bank. Jadi lolos lagi. Bebas ya, padahal juga gak jaminan kayak gitu ya. Ada jaminannya bayar untuk MC saja. MC cuma aja, kalau untuk depositonya enggak ya. Enggak deposito, cuma ya mikir lagi biar gimana. Biar bos setuju kali ya. Kantornya juga aman, tapi ya risiko sih kalau kita kerja kayak gitu. Makanya di tahun ke-10 saya benar-benar keluar dari bank karena rasanya banyak crash-crashnya kali ya. Sudahlah, perasaan sama orang jam kantor, saya lagi di sana, terus jam 5 pulang, mandi, siap, terus harus nge-MC. Jadinya, sudahlah 10 tahun sudah cukup, dan 3 tahun terakhir nge-MC sambil itu, jadi rasanya sudah cukup lah untuk nakal-nakal di bank sambil nge-MC gitu. Jadi tahun berapa itu memutuskan untuk Kenny resign dari Mega ya? Dari Bank Mega itu di 2000 berapa ya? 10 tahun dari 2016. Tommy nih, orang Cina kan hitungannya kuat. 2006 kan mulai kerja. 2016 resign. 10 tahun ke 2006 berapa ya Tommy ya? 2016 coy. Ya 2016 ya, berarti resignnya segitu. Resignnya memang 2016 ya? 16, 17 lah sekitar itu. Itu resign, itu sudah benar-benar full. Itu sudah full benar jadi seorang entrepreneur. Asik. Kerja lagi. Dari nol. Tapi sekarang sukses besar ya kelihatannya ya. Karena di mana-mana kalau teman-teman lihat
acara wedding kayak acara apapun itu kalau nggak MC-nya Kenny, IO-nya Kenny coy. Kalau kalian MC-nya Kenny, pengantinnya akan pisah. Oh, bukan ya? Maksudnya pisah idenya. Ide oke. Ya, Awalnya gimana sih? Kan kamu MC nih, Ya, ya kan betul. MC. Terus kenapa kok tiba-tiba milihnya usahanya malah IO nih? Gitu loh. karena datang ke sini, ke sini popularitas sudah dapat. Seperti Oke. tadi kita bilang kan, kalau kita kerja otomatis imbas Makin dari itu dikenal terkenal ya, itu makin sudah. dikenal, Cuma oke. kesini kok kayaknya banyak butuh cuan ya, banyak butuh duit. Oke. Ya nggak mudah Nggak dong. bisa mungkinin lah, Iya, ya betul, kita betul, butuh itu. betul. Jadi oke, selagi pas keluar dari bank ada tabungan, saya coba buka untuk Bridal sama WO atau IO dan pelan-pelan berjalan dan rasanya juga ada capeknya, ada mengkuras pikirannya, tapi semuanya terbayar lebih dibandingkan kalau kita MC karena Oke. saat Berarti bisa dibilang IO lebih cuan. ya dong. Oh. Malah kita yang bayar Besok kameramen kita buka IO ya, ya, kelihatannya. malah justru kita yang bayar MC loh. Oh gitu. Iya benar, MC setuju, bayar setuju, saya setuju. sekarang. Oke. Sekalipun si MC A, B, C mahal tapi yang bayar tetap kita. Sombong dikit boleh lah ya. Oh, sombong amat. Woi, Kenny sekarang gitu ya. MC Kupang dibayarnya sama IO-nya Kenny nih jadi Iya, ceritanya. dibayar sama MC Kenny. Itu satu pencapaian. Jadi Betul. kemarin kenapa di bank keluar, Ah. MC keluar, buat saya itu kayak lebih keluar dari zona-zona nyaman ke Tommy. Ke Hmm. Tommy juga banyak ekspansi dari sebagai ini, sebagai Iya, ini, sebagai iya. ini, semuanya juga kayak gitu. Kita juga perlu untuk ekspansi. Ya minimal hidup itu kita perlu portofolio. At least kalaupun saya misalnya meninggal, akan dibaca pernah menjadi ini. Jadi CV portofolio hidup kita itu banyak. Jadi Oke, jangan lembarannya panjang Kenny, ya. Oh, Kenny orang tahu cuma Kenny punya radio. Oh bukan, ternyata Kenny juga selain radio, juga bank, WO, ini. Jadi banyak yang kita buat kayak gitu. Aha. Jangan cuma satu kayak gitu. Oke. Salah satu tujuan hidup seperti itu sebenarnya. Siap. Portofolio hidup selagi masih bisa kok Tommy. Terus ide biasanya gini, kalau kita wedding kan Ya. pasti kan kalau Kenny sebagai IO-nya kan masih ditanyain sama klien. Ya. Aku pengen idenya apa dong? Idenya Oh, apa? Nah, ide-idenya. jadi apakah Kenny yang ngasihkan ide konsep weddingnya ke klien atau atas permintaan klien Kenny mewujudkan yang diinginkan atau gimana itu Ken biasanya? Kebetulan di Kupang ini klien-kliennya juga tidak terlalu banyak ide karena makin banyak ide makin banyak keluar budget. Oke, jadi ide dari Kenny semua. Kadang kita cuma nanya, idenya gimana segini-gini, terus nanti segini-gini. Oke, jadi mulai dari pre-wed, mulai Oke, dari dari pre-wed. misalnya pinangan atau wedding, konsep acaranya untuk resepsinya, kita lebih nanya, oke ini maunya gimana? Oke, ini jadi nanti setelah klien ngasih tahu idenya, baru kita kasih tahu lagi, ini juga bagus, tapi kalau ini gimana? Atau misalnya kayak masuknya Kasih orang tua, solusi ini juga kasih ya. solusi, Oke. misalnya. Biasa kan pengantin masuk, orang tua masuk. Oh gimana nih kalau misalnya orang tua sama kakak adiknya ikut jalan. Terus nanti setelah wedding toast baru turun lagi. Oh boleh. Atau gimana kalau misalnya orang tuanya saja nanti baru kakak adiknya jalannya nyusul Oke. pisah atau gimana. Jadi kita itu salah satu ide atau salah satu konsep-konsep yang simpel yang sering kita kasih ke klien. Nah itu belum lagi konsep untuk wedding entrance-nya, untuk pengantinnya masuk atau acaranya, entertain-nya atau gamesnya itu juga kita saling share lagi ke Tommy. Oke. Tapi intinya bahwa yang nikah mereka yang punya konsep, kita hanya untuk mengorganize. Berusaha mewujudkan lah jadinya ya. Untuk wedding dream-nya gitu Oke. ke Tommy. Mau nikah lagi maksudnya? Jangan Oh, coy. Itu nanti disensor ya, nanti disensor ya nggak boleh itu. ya kirain mau nikah lagi ya. Enggak lah. Ya kayak lebih serius nanya konsep menikah. Oke, Ya. untuk sampai saat ini pencapaian yang Kenny masih kejar apa nih? Pencapaiannya yang masih belum tercapai dan Untuk pengen pekerjaan dikejar. ya, Kak Tom, Pekerjaan ya. usaha Jujur di dunia bridal wedding IO masih sangat baru, jadi Oke. mungkin lebih fokus ke ininya dulu yang sekarang dijalani ini. Oke. Saya itu tidak terlalu banyak target-targetnya atau mimpinya Kak Tommy. Misalnya kayak sekarang kalau orang lain mimpinya jauh sekali. Kalau saya misalnya gini, oke, sekarang saya kepingin punya mobil. Oke. Tidak pernah punya, saya kepingin punya Lamborghini. Tidak, tapi saya kepingin punya Avanza dulu. Nanti Oke. setelah punya Avanza, kayaknya kepingin punya Fortuner. Jadi mimpi saya itu bertahap. Dan sudah tercapai ya? Amin. Jadi bertahap-bertahap. Jarang mimpi yang langsung,
oke, saya mau WO saya nanti langsung ke Jakarta. Oh Oke. tidak. Jadi oke di Kupang nanti dapat klien dari Jakarta datang kayak gini. Kalau misalnya nanti sampai keluar ya oke mungkin itu jalannya Tuhan. Tapi kalau misalnya untuk punya mimpi yang terlalu sampai jauh jarang. Saya lebih bertahap mimpi Mimpinya saya. pendek-pendek aja gitu Ya, ya. mimpinya pendek-pendek Jangka karena pendek. tidurnya juga sedikit. Takut mimpi terlalu panjang kok Tommy. Apa mungkin apakah dulu pernah kenapa nggak mau mimpi terlalu panjang? Apa dulu pernah mimpi panjang terus nggak tercapai? Takut kecewa mimpi terlalu Oke, panjang. Kalau terlalu misalnya- lama ya jadinya. Misalnya Ya. jujur sekarang misalnya saya sudah punya mobil yang sekarang ini. Ini salah satu Pencapaian mobil mimpi ya. impian saya juga waktu Oke. itu. Oke, saya sudah kepingin punya mobil ini waktu mulai usaha dan akhirnya sudah. Terus setelah sekarang punya ini, kepingin lagi punya yang di atas itu. Tapi bertahap lagi kok Tommy. Jadi tidak Betul. langsung ke mobil yang nomor 1, tapi dari nomor 5, 4, 3 bertahap-bertahap. Ya sesuai kemampuannya juga lah kok Tommy kayak gitu. Jadi kalau untuk pencapaian sekarang lebih kayak fokus dulu di usahanya sekarang ini. Kalau MC 50-50 sih. Jujur saya sudah beberapa kali menolak MC. Oke, karena cuan. Lebih kayak mau lebih jadi orang di belakang layar. Oh, di belakang layar. Iya. Oke. Berapa Jadi nggak kali. tampil di depan. Iya. Selain cuannya beda, ya kan? Iya. Iya. Ya, Kan tadi cuannya- bilang, iya, cuannya. tadi kan bilang Tapi kepuasan MC dibayar tapi sama MC juga. Selain cuan atau money, tapi kepuasan itu kadang beda kok Tommy. Jadi Oke. saat kita bisa mendirect satu event, ada MC, terus band semuanya selesai, mereka tampil bagus, itu puasnya itu Puasanya beda ya. beda dibandingkan kalau kita selesai MC dan pulang. Mungkin Oke. kalau waktu itu saya murni cuma jadi seorang MC, kepuasannya cukup segitu. Tapi sekarang kepuasan saya untuk tingkat orgasme saya sudah sampai ke bagaimana selesai sebuah event itu. Jadi setelah semua event itu selesai, keluarga akan berikan terima kasih, pengantin terima kasih, entertain penyanyi MC semua juga selesai lancar. Di situ klimaks dari kepuasannya lebih, kepuasannya ya. di situ kok Tommy. Oke. Sudah sampai kemana aja nih IO-nya sekarang nih? IO-nya Sudah pernah kemana aja? Sorry, di NTT ya, di NTT kita ngomong di NTT. Ya karena sekarang pandemi jadi beberapa banyak yang mau dibilang cancel atau undur juga bingung. Ada yang cancel ya? Iya, soalnya apa namanya kondisi beberapa Oke. tempat seperti kayak ada pengantin yang tiba-tiba sorry papanya meninggal karena COVID, jadi Oke. akhirnya jadi cancel. Kayak kemarin kita harusnya di Atambua cancel, terus harusnya di Lembata juga cancel, ada juga yang sayang ya. diundur. Di Kupang juga seperti itu, jadi ya seperti itulah. Bingung dengan pandemi, jadi semuanya Oke. belum pasti. Kalau untuk MC ya sebelum pandemi ya sudah keliling-keliling. Cuma kalau untuk WO sekarang WO ya masih benar-benar belum, masih fokusnya di Kupang. di Orang di Kupang. Kupang aja wedding atau pesta aja ditutup ya gimana mau keluar Betul. lagi kok Tommy. Terus kayak misalnya sekarang pandemi. Yes. Nah, apakah ada efeknya nggak Kenny sebagai WO pada saat sebelum pandemi Woi, dan rasa. setelah pandemi? Rasa sekali ya. Apa itu Tommy yang juga pasti terasa? usahanya rasa kok Tommy ya. Ya, Ya, oke, benar rasanya setuju. sekarang kayak pemerintah mengeluarkan edaran Aturan-aturannya itu ya. aturan-aturan, misalnya yang terakhir gereja atau pemberkatan akad pesta ditutup. Sekarang gereja sudah boleh atau ke masjid sudah boleh, Oke. tapi untuk Jumlahnya ballroom, dikurangi ya? Iya, ballroomnya ditutup. Ya itu Oke. salah satu efeknya. Jadi ya hampir berapa ya? Sampai sekarang belum ada wedding. Sampai sekarang. Belum ada wedding. Curhatan Dan itu semua ini, WO semua pasti rasa lah, semua Betul, beredar. betul. Semua satu Indonesia pasti semua rasa. Cuma mungkin ada beberapa kota yang sudah bisa tapi kapasitasnya kayak kita coba nanya teman-teman di Surabaya atau Jakarta bisa tapi jumlahnya cuma 150 orang Maksimal. maksimal. Nah, Oke. Kupang kan kalau 150 orang, waduh, malu dong keluarganya. Yoi. 1000 orang dong pesta. Iya. Pernah handle nggak sampai 1.000 orang lebih sebelum pandemi ya? Kita ngomong sebelum pandemi. Selalu orang Kupang kan pesta harus 1000 kok Tommy. Oke. 1000. Bila perlu bisa tambah 200 kursi lagi. 1200. Pernah ada. Pernah 1200. Itu di mana itu pestanya itu? Pestanya ya lancar karena memang konsep pesta di Kupang kan tidak terlalu banyak Oke. kayak konsep-konsep di Jakarta. Iya, iya, Jadi iya. orang datang, duduk, makan, nikmati semua kayak gitu. Mhm. Jadi ya 1200 juga banyak Itu kok Tom. banyak ya, cukup banyak ya. Dan ada dan sering kok. Oh sering Ya, ya? jadi sekarang benar-benar semuanya close, semua tutup, ikut aturan pemerintah untuk baiknya juga. Apalagi saya kan juga baru sembuh dari pandemi kemarin. Kemarin juga sempat terpapar COVID. Jadi ya memang penting sekali untuk kita jaga kesehatan. Punya duit karena sekarang juga sorry to say banyak juga orang-orang yang kaya, orang-orang hebat tapi
harus meninggal karena kesehatan. Jadi karena kesehatan itu mahal, karena ini anjuran, ini wabah satu Jadi dunia. harus diikutin ya. Jadi ya kita tetap ikuti ya, mau gimana, maksa cari duit atau mau menuju ke TPU. Jadi dua akhirnya kali satu ya, dua kali satu ya. Akhirnya ya kita ikut saja. Mau nggak aturan. mau harus Iya, ikut, betul. tetap ikut aturan sampai mungkin lebih sedikit lagi yang terpapar COVID atau berkembangnya COVID ini, Kak Tommy. Oke. Jadi kita ikut saja aturannya. Setelah misalnya sekarang gara-gara COVID nih. Nah, kalau sebelum-sebelumnya COVID, Kenny pernah gimana tuh? Sampai Sebelum sejauh mana? COVID itu kita tidak tidur, kerja terus. Tapi happy kelihatannya ya. Aku lihat di Kak Tommy, statusnya karena 2 tahun buka Bridal ini udah bisa beli tanah, beli Wah, mobil, beli sih. rumah, jadi happy. Oke, ada hasilnya Ada ya. hasilnya, ada deposito. Maksudnya ini jadi inspirasi, artinya bahwa jangan menganggap bahwa orang yang kerja itu jadi satu peluang sebenarnya. Ternyata Betul. kerja jadi WO atau IO atau mungkin kalau kita ngeliat anak WO yang mungkin kerja kayak orang bilang kayak asisten rumah tangga, itu semua ada biayanya, ada harganya. Jadi Betul. ada yang kita dapat price of choice, harga dari satu pilihan itu selalu ada. Jadi saat mengambil itu harganya adalah dari tidurnya sedikit, waktunya, tapi cuannya juga dapat. Tuh, jadi dulu tuh senang sekali ya, dapat inilah, dapat itulah, semua Sempat ketemuin. keluar negeri juga beberapa kali. Yes. Itu visa Amrik sudah hangus sebenarnya. Oh, udah hangus. Kayak lagi 2 tahun ya kayaknya Oh, Tommy. oke. Iya. Itu terakhir kemana tuh kalau boleh tahu tuh? Terakhir kemarin ke Apa Belanda? Amrik. Amrik ya? Amrik. Sebelumnya sempat ke Euro, ke Eropa sempat 2 kali, terus sempat ke China juga, sama terakhir itu ke Amrik. Rencana sih kemarin mau Christmasnya ke sana ke Tommy. Itu kayak satu mimpi juga karena pikir oke, ini udah ada visa Amrik nih. Kalau udah ada visa kan beli tiket jalan langsung. Kecuali belum ada visa, visa Amrik kan susah. Susah, betul. Jadi rasanya mau susah. Christmas, cuma keadaan memang tidak memungkinkan. Takutnya saya dimakamkan di New York, jadi mendingan saya pulangkan niatnya untuk biarlah di Pergi Kupang aja saja. ya. Biarkan di Kupang aja ya. Biarlah di Kupang saja. Itu kamu waktu keliling-keliling, sorry nih, kita di luar Oh, di ya. luar itu ya. Waktu kamu keliling-keliling ke luar negeri itu pas sudah jadi IO atau belum tuh, Ken? Pas sudah mulai berkecimpung belum karena setelah MC saya pernah masuk ke asuransi juga. Oh, oke. Terus kerja part time, terus bebas MC semuanya, jadi murni bisa jalan-jalan. Jadi jalan-jalannya juga yang kemarin liburan itu belum WO, soalnya kalau WO susah untuk libur di bulan-bulan Maret, April itu orang pada nikah. Kalau orang nikah ya. Iya, benar, soalnya benar. jam atau waktu antara kita sama misalnya kayak di Euro itu selisihnya ada yang 12 jam saat kita di sana bangun pagi, di sini jam 4 sore. Jadi aktivitasnya beda. Jadi nanti kalau kliennya telepon susah. Iya. Jadi memang kalau WO belum jalan-jalan. Ya, begitulah kota. Tapi kalau sekarang sudah ada nggak planningnya ke depan, ada pengantin-pengantin yang sudah mulai? Sudah, beberapa ada yang sudah diundur ke Tommy, harusnya nikah kemarin di Februari, ini Maret. Malah orang lagi bingung nih Maret. Edarannya kan belum keluar. Belum Kemarin keluar, katanya betul. sampai 24 apa 25. Jadi kita lagi waiting, Masih kita lagi menunggu tunggu. ya. Mudah-mudahan setelah gereja sudah dibuka 50%, pemberkatan minimal bisa atau resepsi mungkin dengan volume atau jumlah orang lebih sedikit lah. Jadi minimal orang bisa pesta tapi 150 orang juga. Oke. It's okay daripada tidak sama sekali. Oke, mungkin bisa bisa di-sharingin ke teman-teman nih. Kalau Kenny sebagai IO-nya, Ya. kalau ada teman-teman yang ada mau nikah atau apa, nah kan Iya benar-benar. budgetnya itu sampai berapa? Dari range berapa sampai berapa yang biasanya Kenny handle nih. Jadi supaya teman-teman kan pada tahu nih, oh oke, kalau aku mau nikah aku harus punya duit segini dulu nih, gitu. Kalau untuk nikah budget wedding sekarang rata-rata untuk Untuk Kupang ya, untuk Kupang ya. Karena biasa pasti paling mahal itu di makanan. Makanan, Karena resepsi misalnya restoran tempatnya. Kupang itu rata-rata 50.000. Satu orangnya. Satu orang 50.000. Oke. Itu termasuk murah sebenarnya kalau dibandingkan sama Surabaya, Iya, Jakarta. iya sih. Bisa sampai juta atau ratusan. 50.000 itu jadi kalau misalnya 50.000 atau 40.000 misalnya kayak di Grand 40.000, kalau misalnya untuk 500 orang berarti jadinya 20 juta. Jadi 20 juta itu untuk makan. Itu yang kadang satu item tapi nominalnya paling besar. Paling gede Jadi ya. rata-rata untuk murni dari pre-wed sampai nikah ya mungkin kalau untuk 500 orang paling standar ya
di bawah 100 sih sebenarnya Kak Tommy. Di bawah 100. 70-80 sudah. 70-80 sudah bisa lah ya. 70-80 sudah bisa, 60 juga sudah bisa, tapi mau lebih bagus lagi, ada dekor ini semuanya 80-90 sudah lumayan lah. Sudah lumayan. Jadi kalau bisa dikatakan Kenny bermainnya mulai dari 50-60 pun juga orang Ya. sudah bisa ya Cuma sebenarnya. di pandemik ini banyak sudah minta paket gereja, jadinya ada yang 18-20 juta. Oh, ada itu Karena sampai ini cuma berkat pulang tanpa catering, tanpa oke. makanan. Terus sudah mulai dikurangi banyak item-item itu sudah dikurangi. itu juga Kenny hajar juga harga. Ajar karena mau tidak mau kita harus sesuaikan penyesuaian juga dengan keadaan. Keadaan sekarang kan orang rata-rata nikahnya cuma berkat terus pulang selesai makan. Oke. Dia kita juga ikuti. Jadi mulai banyak yang nanya paket nikah di gereja berapa kayak Oke. gitu. Jadi kita mulai sortir lagi. Oh di gereja tidak butuh efek. Ya, ketika ya, wedding dress, wedding betul, case. betul. Terus kadang penyanyi pun kadang tidak. Tidak ada ya. MC kadang-kadang yang mau ada yang tidak. Terus catering rata-rata keluarga bisa handle. Jadi yang dari 500 mereka cuma buatnya untuk kotakan mungkin cuma 50. Jadi sudah lebih murah lagi kok Tommy. Apa namanya? Cuma di gereja. Jadi untuk liputan kayak foto video buat resepsinya sudah di-cut juga. Sudah Kak di-cut. Tommy. Jadi batas cuma di gereja Batas aja ya. cuma di gereja. Tuh kameramen denger tuh. Ya, belum Karena nikah. mau nikah kameramen. nih. Tapi Nih sudah kameramen. kawin ya mungkin. Ya itu kita nggak usah bahas. Karena nikah sama kawin beda ya. Beda sih. Nggak usah dibicarakan di sini teman-teman. Karena nggak di-endorse bawanya botol begini. Oh kan. ya, oke. Jadi itu pesan untuk teman-teman pengusaha yang di Kupang mungkin bisa endorse, Iya. bisa lah ya. Ya bisa lah. Intinya di pandemik ini jangan mengeluh lah. Maksudnya Iya. mengeluh semua orang juga ngeluh. Betul, Mau bilang susah setuju. semua juga susah. Setuju kan? Ya mungkin kita dikasih otak pikiran untuk lebih berpikir kira-kira apa yang Lebih harus kita kreatif buat. jadinya Iya. ya. Mungkin ada yang tiba-tiba jual masker, ada yang jual ini, jual itu. Habis kalau mau mengeluh-mengeluh terus juga ya mau sampai kapan kita ngeluh Betul. terus. Yang ada cuma stres. Oke. Jadi jangan ngeluh lah. Semua orang juga susah. Saya senang kalau Kenny di sini. Jadi banyak ide-ide baru yang saya bisa Iya, dengerin. tapi Kok Tom juga usahanya juga kalau mau mengeluh gimana Kok Tom? Semua juga tempat makan kayak tadi mau makan Iya, orang nanya. iya, betul, Ngeluh betul. juga kalau mau ngeluh mau sampai kapan ngeluhnya? Ya, betul. Ya secara manusiawi bisa tetap ngeluh lah, tapi nggak mungkin kita ngeluh terus kan Kok Tom. nggak boleh terpuruk di situ lah Iya, ya. makanya jadi kalau mau ngeluh ya susah. Jadi Iya, yang ada ya lebih kreatif Lebih jadinya, kreatif. betul. Nah, salah satu ini kan karena efek pandemi sebenarnya. ya sih harusnya ini kita lagi gladi nih sebenarnya. Iya. Harusnya hari ini ada wedding. Harusnya wedding kan, cuman Ini jam karena 4, 5, 6, 7, 3 jam lagi pengantin harus masuk sama harus orang masuk. tua. Kayaknya gara-gara pandemi Iya. akhirnya ngobrol nggak jelas gitu kan kita ya. Ngobrol nggak jelas. Oke, mungkin Kenny ada pesan-pesan yang bisa untuk membangun teman-teman yang lain yang Oke, lihat nih. Apa pesannya nih buat pesan-pesan? para milenial nih. PA, para milenial, oke. yang nonton Hmm. atau semua yang nonton yang sesuai dengan bidang saya entrepreneur dan juga Entertain. buat para milenial zaman sekarang kalau misalnya kamu jadi orang yang tidak sukses itu berarti kamu benar-benar sangat mau dibilang sangat kalau kata kasarnya sangat bodoh karena Oke, kita bisa mengakses semua hal itu lebih mudah sekarang. setuju. Bisa ngeliat di YouTube, mau belajar nyanyi, belajar bahasa Inggris di YouTube, semua kita bisa akses lebih mudah. Jadi memfasilitakan semua itu untuk kebaikan kita. Pendidikan tidak harus selamanya di sekolah, tapi kita bisa dapat juga dari gadget kita, dari sosial media semuanya. Untuk buat kita jadi pribadi yang lebih baik lagi dan pastinya lebih berguna. Jadi kalau misalnya mau jadi penyanyi, bisa ngeliat di YouTube. Ada guru vokal di YouTube, mau jadi penyanyi seperti apa, semuanya ada, lagu apapun semuanya ada, mau jadi pembicara, menjadi apapun semuanya bisa. Jadi buat para milenial, buat saya sih zaman sekarang semua orang berhak untuk sukses. Kayak gitu. Berhak teman-teman. ya. Jadi Semua berhak untuk lebih sukses dan lebih mudah sebenarnya. ya. Jadi jangan mengeluh aja ya. Jadi Iya, semua benar. ada solusinya. Yang penting kita Kok mau Tommy? ya. Kok Tommy belajar fotografer dulu dan sekarang kayak gimana? Ya lebih gampang yang sekarang. Iya. Anak-anak harusnya lebih dapat informasinya lebih banyak Lebih daripada banyak, dulu. karena Betul. di YouTube Setuju, cek semua setuju. segala macam ada. Ada. Kalau dulu kan Dunia susah. loh semuanya bisa kita lihat kayak Betul, gitu. betul. Oke, itu teman-teman pesan darinya Abang Kenny. Wah, Abang Kenny MC kondang kita ya kan. Ya. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu lagi nggak keberatan ya kita Siap, undang-undang untuk Tommy. ngobrol-ngobrol di sini. Pastinya. Oke, sampai ketemu di episode kita berikutnya. Thank you. Bye-bye.